untuk berbagai macam jenis beban ya. Ini kan masih umum ya, apa saja gayanya gitu. Oh ya namanya. Ini namanya persamaan keseimbangan dinamis ya. Keseimbangan dinamis. Kalau statis yang dua suku pertama ini enggak ada, kita dapatkan K kali U sama dengan gaya seperti yang dulu kita pernah pelajari. Nah, di dinamika struktur kadang-kadang persamaan keseimbangan dinamis ini lebih dikenal dengan persamaan gerak atau gerak apa equation of motion. Ya ini namanya saja ya. Jadi saya mau menyampaikan apa dulu sebelum maju lebih lanjut ya. Persamaan geraknya ini kayak ya itu dulu lah. Lupa lagi saya apa yang mau saya sampaikan sebelum menyelesaikan ini lebih jauh. Oke. Nah, ini persamaan diferensial ya. Ada turunan kedua terhadap waktu, ada turunan pertama terhadap waktu, terus ada U-nya. Persamaan diferensial biasa karena variabelnya hanya satu, waktu aja T. Kalau parsial itu ada spasialnya, ada X, Y, atau Y-nya biasanya ya. Kita hanya persamaan diferensial biasa, ordinary differential equation. Ordernya 2 ya. Order 2, turunan tertingginya 2. Nah, kalau kita punya persamaan seperti ini, bagaimana kita mencari U-nya? Kita carikan U ya. Gimana? Ada yang ingat? Gimana nyarinya? Bagaimananya, bukan jawabannya apa begitu. Bagaimananya? Diapakan begitu. Atau apa saja jawabannya? Ada 2 mestinya, ada 2 kelompok. Satu adalah U yang bagaimana? Satunya lagi U yang lainnya. Nggak ada yang ingat persamaan diferensial? Homogeneous sama non-homogeneous. Homogen. Nah, satunya bukan non-homogen, tapi kalau satunya H, satunya P. Ada yang ingat P? Particular solution sama homogeneous solution. Yang homogen ini yang mana? Yang homogen yang mana? Udah mulai rada ingat tapi nggak ingat yang mana. Persamaan yang sama ini MU2 dot tambah CU dot tambah KU sama dengan 0. Ya, yang homogen itu yang ini ya. Jadi separuh dari jawabannya adalah jawaban dari persamaan yang ini. Separuh sisanya baru jawaban yang ini saja. Nah, yang ini ada cara mencarinya, yang ini juga ada cara mencarinya. Kita karena kita concern dengan fisiknya ya, artinya apa begitu. Kalau seperti ini artinya apa? Di model struktur kita. Tanpa beban, Pak? Nggak ada gayanya. Jadi semua sistem yang tadi ada M-nya, ada C-nya, ada K-nya, ada perpindahannya, tapi nggak ada gayanya. Bisa nggak struktur kita bergerak tanpa ada gaya? Ya, kalau lihat ini bisa. Bisa. Dengan cara apa? Kalau ini Anda dapat solusinya, Anda perlu apa? Nanti. Kalau kita kan belum dapatkan solusi ya, tapi nanti setelah Anda dapatkan solusi, Anda perlu sesuatu ini untuk menyelesaikan ini. Perlu apa? Masalahnya ini masalah apa namanya? Problem apa ini? Kalau ada turunan terhadap waktu. Batas yang satunya. Kalau batas turunannya tidak terhadap waktu, tapi terhadap spasial, terhadap X. Makanya batas. Nah, kalau bukan batas apa? Sudah mendekati. Apa? Kan ya persamaan ini kita kalau ini turunannya terhadap X, misalnya saya punya persamaan diferensial apalah.
Y 2 aksen tambah 3Y aksen kurang Y sama dengan 2X gitu misalnya ya. Kalau Anda atau sama dengan 0 dulu lah, yang homogennya. Sama dengan 0 gitu. Kalau Anda selesaikan ini, nanti akan punya konstanta, dan itu bisa diselesaikan dengan kondisi batas tadi kata Anda. Karena kita berurusan dengan X. Jadi X itu kalau ada domainnya, ada batasnya gitu ya. Kalau ini kita berurusan dengan waktu. Jadi syaratnya syarat atau kondisi bukan batas mestinya. Awal ya, karena waktu ya. Jadi ini initial value problem ya. Masalah kondisi awal ya. Jadi secara fisiknya juga demikian. Struktur kita nanti bisa bergerak asal di kondisi awalnya dikasih sesuatu gitu. Gimana caranya? Misalnya balok cantilevernya saya pasang vertikal gini aja biar menghemat tempat. Kalau ini tidak ada gaya, dia akan diam. Tapi kalau saya kasih simpangan awal dulu, ada perpindahan sedikit aja dulu, terus dilepas, ya pasti bergerak dia, karena kan kekakuannya pingin kembali. Ya kembali ke sana gitu ya. Tapi kalau kembali ke sana biasanya overshoot, ya lewat. Gitu. Kalau lewat, ya pingin kembalinya ke sebelah sini. Ya begitu aja terus lama-lama habis. Gitu ya. Jadi bisa tidak ada gayanya, tapi dikasih kondisi awal dulu. Nah, kondisi awalnya dalam bentuk apa? Biasanya kalau kita urusannya perpindahan, berarti kondisi awalnya ya perpindahan awal, gitu ya, atau kecepatan awal, atau dua-duanya. Jadi kalau ada kondisi awal, ini bisa terjadi, ya, perpindahan bisa terjadi di struktur kita. Artinya ini punya arti ini, ada artinya ya, ada ininya lah keuntungannya kalau kita bisa menyelesaikan. Nah ini kita nyebutnya sebagai free vibration. Oh ya ini yang mau saya sampaikan tadi tentang vibration ya. Ya mumpung ingat. Ini namanya free vibration atau terjemahannya getaran bebas. Getaran bebas. Kalau ini free vibration, yang ini itu force vibration. Getaran yang ada gayanya. Force itu gaya ya. Tapi kadang-kadang terjemahan Indonesianya lurus-lurus saja getaran paksa gitu ya. Force itu juga bisa paksa terjemahannya kita kan. Jadi ada getaran bebas, ada getaran paksa. Getaran bebas itu strukturnya bergetar sendiri tanpa ada gaya karena ada kondisi awal. Kalau force vibration ya bergetar karena ada gayanya yang menyebabkannya. Nah, nanti solusinya kalau yang free vibration ya ini saja. Tapi kalau yang force vibration solusinya ngikut ini. Ini ditambah solusinya yang itu. Jadi dua-duanya pakai kalau force vibration. Tapi kalau free vibration hanya yang ini. Tadi saya ingat mau menyampaikan soal vibration-nya ini. Ya. Dari tadi saya belum sampaikan. Kita bicara tentang perpindahan yang selalu berubah terhadap waktu. Ya. Tapi struktur kita itu tidak akan pernah pergi kemana-mana yang jauh begitu ya. Jadi dari dulu kita bahas perpindahan kecil, waktu dinamika struktur ini pun perpindahannya sebenarnya kecil. Ordernya milimeter gitu atau kurang dari milimeter. Itu satu perpindahan kecilnya. Kemudian kalau dia mengalami perpindahan, dia nggak akan jauh-jauh ke sana, pasti balik lagi ke situ. Kalau terlalu jauh ke sana udah keburu rusak ya. Struktur kita sudah melewati batas elastisnya ya sudah nggak baik gitu ya. Jadi dia bergeraknya pasti di sekitar seimbangnya ini, ya. Di sekitar seimbang statisnya ini. Ke sana nggak jauh-jauh, ke situ lagi nggak jauh-jauh, ke sini lagi dan seterusnya. Jadi bolak-balik di situ saja. Makanya gerakannya disebut sebagai vibration, ya. Vibrasi. Jadi gerakan di sekitar posisi seimbangnya. Sedikit ke kanan, sedikit ke kiri, kalau begini atau sedikit ke bawah, sedikit ke atas, bolak-balik. Jadi kadang-kadang istilah lainnya osilasi, ya. Oscillation, gitu ya. Ya. Jadi kita seperti mengharapkan gerakannya itu ya seperti sinus, gitulah. Mungkin nggak persis sama ya, tapi seperti itu. Kalau digambarkan di grafik itu sebagian di atas, sebagian di bawah. Kalau sinus kan ideal begitu ya, tapi bisa jadi nggak ideal. Tapi ya seperti ini. Nah ini tuh namanya vibrasi, gitu ya, vibration. Ya. Makanya buku dinamika struktur itu selain structural dynamics atau dynamics of structures, kadang-kadang ada yang namanya vibration mechanics, itu sama ya, mekanika vibrasi. Sama, yang dibahas sama. Hanya kadang-kadang orde atau ukuran strukturnya yang berbeda.
Kalau sebutnya dinamika struktur itu biasanya bicara bangunan gitu ya. Kalau mekanika vibrasinya saja itu bisa apa saja gitu. Tali yang digetarkan sedikit saja gitu itu juga masuk ya. Ilmunya sama sebenarnya. Penurunan persamaan keseimbangannya juga sama. Gitu ya. Jadi sebelum menyelesaikan yang ini, kita perlu menyelesaikan ini dulu karena ini merupakan bagiannya. Dan karena ini punya kasus sendiri, ya ini kita selesaikan saja duluan. Jadi semua yang getaran bebas harus diselesaikan duluan. Kalau ternyata ada gayanya, nanti tambahkan lagi solusi lanjutannya. Oke, jadi ini kita sederhanakan dulu ke menjadi MU 2 dot tambah CU dot tambah KU sama dengan 0. Nah, yang ini juga masih bisa disederhanakan kalau ini secara fisik ini ya, dengan menghilangkan faktor ini. Faktor redaman ini memang kalau dari analisis struktur kita dari depan belum pernah kita pelajari. Sekarang karena perpindahannya fungsi waktu, kita harus introduce ini karena memang ada gaya yang fungsi perubahan waktu ini, perubahan perpindahan. Tapi perilakunya belum terlalu dikenal lah, bukan perilakunya. Parameternya belum terlalu dikenal. Jadi ada sehingga harus dimasukkan. Tapi untuk menganalisis struktur secara keseluruhan ini bisa dihilangkan dulu. Jadi langkahnya mulai dari sini dulu. Yang ini nggak ada, C-nya 0. Jadi tambah KU sama dengan 0. Jadi ini force vibration, ini free vibration. Vibration betul. Nah ini kalau tidak ada redamannya, disebutnya undamped free vibration ya. Getaran bebas tanpa redaman. Gitu. Force vibration-nya juga bisa tanpa redamannya. Ini dilengkapan juga bisa. Nanti kalau kita sampai di sana, kita langkahnya 2 gitu juga. Tanpa redaman dulu, setelah itu baru dengan redaman.